Kemarin kita 2 hari merayakan bagaimana Tuhan kita menyatakan dirinya sebagai penyembuh, sebagai pembuat mujizat, sebagai Tuhan yang memperhatikan umatnya. Tapi hari ini, sore hari ini saya mau mengajar bagaimana kita bisa untuk menjadi seperti Yesus. Yang dilakukan Yesus itu juga kita bisa lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Yaitu dengan kita terlebih dahulu membangun tahta Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di Alkitab terjemahan yang lain dikatakan, engkau kudus, engkau bertahta sebagai raja yang menerima puji-pujian Israel. Jadi kata bersemayam di sini yaitu berarti bertahta sebagai raja. Bagaimana kita mesti mendirikan hidup kita sebagai tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan duduk dan tinggal menetap. Sehingga Tuhan merasakan nyaman dan berlama-lama dalam hidup kita. Itu yang akan membuat perbedaan antara hidup kita yang mempunyai Yesus di dalam hidup kita dan orang yang tidak mengenal nama Yesus. Banyak orang Kristen berpikir bahwa tahta Allah itu ya di sorga. Jauh di sana. Itu tahta Allah. Atau mungkin di gereja, hanya di gereja pada waktu kita beribadah. Ada tahta Allah di situ. Namun firman Tuhan katakan ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam hidup kita, kita dipanggil untuk mengundang pemerintahannya masuk ke dalam seluruh aspek hidup kita, saudara. Jadi tahta Allah itu dibangun dimanapun, saudara. Dan kehendaknya dinyatakan. Dampaknya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Jadi sekarang sore ini kita akan belajar bagaimana membangun tahtanya secara nyata dalam hidup kita sehari-hari. Membangun tahta Allah itu di 3 area dominan ini, saudara. Pemerintahannya ditegakkan di 3 area dominan dalam hidup kita ini. Yang pertama adalah membangun tahta Allah di rumah kita. Di keluarga kita, saudara. Rumah adalah tempat pertama di mana kekristenan itu diuji, saudara. Karena yang dihancurkan oleh iblis pertama kali adalah keluarga. Jadi di sini jika Tuhan itu memerintah di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, suasana rumah tidak diwarnai oleh amarah, oleh kebencian, oleh keputusasaan, melainkan oleh damai sejahtera. Jadi di sini area inilah kita harus membangun tahtanya di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga yang ada. Bagaimana sekarang ini banyak suami istri yang konseling, ribut, saudara, berantem, saudara. Satu dengan yang lain saling mengeluarkan kata-kata yang kasar, umpatan, makian. Bagaimana bapak-bapak dengan anaknya? Sekarang ini sampai anak-anak tuh seringkali merasa pada waktu aku butuh, papaku tidak ada. Nah, disinilah kita mesti membangun yang pertama kali adalah membangun tahta Allah di rumah kita.
di keluarga kita. Melalui apa saudara? Yang pertama, melalui mesbah keluarga. Punya persekutuan keluarga sendiri. Saya kan sudah MPP. Itu mesbah di mana saudara akan dibentuk menjadi pemimpin pemurid saudara. Tapi mesbah keluarga harus ada di dalam keluarga masing-masing. Bagaimana satu keluarga itu berkumpul, nyembah Tuhan bareng. Dan setelah itu mendengarkan firman Tuhan apa untuk keluarga ini. Jadi tata Tuhan itu dibangun ketika keluarga ini berkumpul dalam penyembahan dan saling mengampuni. Ada mungkin yang jengkel, mungkin ada yang marah, mungkin ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Tapi pada waktu keluarga ini berkumpul menyembah Tuhan bersama-sama, tiba-tiba pengampunan itu bisa diberikan. Kenapa? Kalau kita tidak pernah merasa kita orang yang diampuni Tuhan, maka kita tidak bisa memberikan pengampunan kepada yang lain saudara. Jadi jangan biarkan rumah kita menjadi tempat makian dan percecokan. Lihat ya Kolose 3 ayat 19 sampai 21, 19 dan 21. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jangan sampai istri-istri terluka atau mungkin malah para suami yang terluka oleh perkataan dari pasangannya masing-masing. Dari sini saudara, kita mesti membangun tahta Allah dengan cara kita membuat mesbah keluarga bersama-sama dan keluarkan perkataan yang memberkati. Jangan perkataan yang mengutuk. Jangan perkataan yang membuli anak sendiri, tapi perkataan-perkataan yang memberkati, supaya tidak ada yang terluka oleh perkataan. Seringkali perkataan itu lebih tajam daripada perbuatan saudara. Jadi kita mesti hati-hati, ayo bangunlah mesbah keluarga dan perkataan yang memberkati. Disitulah tahta Allah ada di dalam keluarga kita. Kalau Tuhan ada di dalam keluarga kita, karena tahtanya kita bangun bersama-sama dengan keluarga yang lain, maka tidak ada alasan lagi untuk Tuhan tidak memberkati keluarga ini. Masalah masih ada. Masalah problem tidak mungkin hilang, ada pergumulan. Tapi kalau ada Tuhan di dalam keluarga kita, maka Tuhan akan berikan solusinya. Tuhan akan tolong tepat pada waktunya. Jadi inilah yang Tuhan inginkan di dalam hidup keluarga kita. Yang kedua, bagaimana membangun tahta Allah di rumah tangga kita masing-masing atau di keluarga kita. Jadikan Kristus itu kepala keluarga. Jadikan Kristus sebagai kepala rumah tangga saudara. Keputusan-keputusan yang di dalam keluarga, soal keputusan keuangan, soal masa depan anak, yang satunya kepengen anakku harus jadi dokter, yang satu enggak insinyur, enggak perawat, enggak anakku jadi businessman. Nah, semua keputusan-keputusan itu harus berdasarkan firman Tuhan, bukan karena gengsi atau ketakutan. Gaya hidup saudara, hati-hati. Banyak hari ini orang-orang Kristen juga hidup besar pasak daripada tiang saudara. Jadi hidupnya pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Coba anak-anak muda nongkrongnya di kafe, dihitung saja. Di kafe saudara datang ke kafe minimal 150.000 habis. Kalau satu minggu anak-anak muda atau mungkin bapak-bapak 3 kali saja. Sebulan berapa? 1 tahun berapa saudara? Coba dihitung saudara.
Gaya hidup kita seringkali membuat kita menjadi boros. Dan tiba-tiba kita, ya anakku mau kuliah, tidak ada duit. Kontraanku habis, tidak ada uang. Nah, itu karena apa? Karena kita tidak memperhitungkan dengan cermat pengeluaran kita. Kita pikir, kan cuma 100.000 sekali pergi, sekali makan. Belum kalau saudara bawa anak, bawa istri, bawa teman, ketemu teman. Berapa biaya yang saudara harus keluarkan untuk gaya hidup? Oh, tetanggaku punya mobil baru, masa aku gak punya? Kan malu, aku kan Kristen. Jadi aku harus menunjukkan bagaimana Tuhan memberkati hidup kita. Itu gaya hidup saudara, hati-hati. Semua keputusan kita di dalam keluarga harus berdasarkan firman Tuhan. Jangan berdasarkan takut atau gengsi saudara. Saudara bisa terjebak di situ. Apa yang dikatakan Yosua di 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang menjadi kepala rumah tangga. Bukan bapak, bukan ibu, bukan anak. Tapi Kristus yang menjadi kepala keluarga. Setelah itu hierarkinya adalah bapak, bapak, ibu dan anak-anak. Tapi yang nomor satu adalah jadikan Kristus sebagai kepala dari rumah tanggamu. Yang kedua, membangun tahta Allah di mana lagi? Di tempat kerja, di bisnismu, di perusahaanmu. Dunia kerja dan bisnis seringkali menggunakan hukum rimba, saudara. Kelicikan, suap, kompromi demi keuntungan. Tapi kita warga negara kerajaan sorga, kita dipanggil untuk membawa standar yang berbeda. Standar kerajaan Allah berbeda dengan standar dunia, saudara. Jadi kita mesti mengikuti akan standar dari kerajaan Allah. Salah satunya yaitu bekerjalah dengan integritas dan kualitas yang terbaik. Saya pernah dengar keluhan dari beberapa pengusaha yang katakan hari ini cari orang yang punya integritas sulit, orang pinter banyak. CEO hebat banyak. Tapi cari orang yang punya integritas sulit sekali. Bahkan itu di orang Kristen saudara. Untuk cari orang yang punya integritas itu sulit. Biarlah kita menjadi orang-orang yang punya integritas di dalam bekerja. Kenapa? Core value yang pertama saudara dari gereja ini apa? Integritas, jujur. Tidak punya dua standar, di depan dan di belakang sama. Tidak di depan manis dengan bosnya, di belakang maki-maki, sialan, kurang ajar bosku. Jadi saudara tidak punya dua muka, satu muka cukup saudara, jangan dua. Jadi itulah standar yang Tuhan inginkan, integritas saudara. Tidak mempunyai dua standar. Jadi disinilah kita mesti menunjukkan bahwa raja yang kita layani di dalam dunia kerja adalah raja yang unggul dan adil dan benar jalannya. Tidak ngawur saudara. Jadi kita pun bekerja dengan jujur, berintegritas dan berikan hasil kerja yang terbaik. Integritas kekeluargaan unggul, bertanggung jawab, inovasi saudara. Itu adalah core value dari kita gereja ini. Kalau saudara bisa mengikuti semua ini, saya jamin hidup saudara akan berubah. Pekerjaanmu berubah, tidak begini-begini. Apakah Tuhan mau kita seperti ini? Enggak saudara. Tuhan mau kita meningkat. Saya seringkali katakan kepada anak-anak sekolah,
Jangan pernah mau hidupmu sama seperti orang tuamu. Engkau harus menjadi lebih daripada orang tuamu. Itu yang saya motivasikan kepada anak-anak sekolah terang bangsa. Supaya mereka bekerja, belajar dengan segenap hati. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Supaya muncul hasil kerja yang terbaik yang mereka hasilkan. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lah tapi bosku itu kayak begitu nyebelin, jengkelkan. Firman Tuhan katakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Tapi bosku berlaku tidak adil. Aku kepengen marah dengan bosku. Firman Tuhan katakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Pada waktu kita melakukan firman ini, saudara, saudara ingat enggak? Seringkali orang, bosku jahat, bosku curang, bosku enggak benar bekerja. Terus saudara mau kemana? Mau keluar, cari kerjaan susah saudara. Engkau lihat yang di firman Tuhan, Samuel hidup di dalam asuhan seorang yang tidak benar, yang jahat di mata Tuhan. Ya, dia pemimpin yang kotor. Yes, keluarganya seperti itu. Ya, Imam Eli namanya. Tapi Samuel bisa enggak jadi nabi yang luar biasa, nabi yang besar? Bisa. Apakah di bawah naungan dari nabi yang seperti itu terus tidak bisa menghasilkan produk yang bagus saudara? Bisa. Tapi hidupmu dipenuhi integritas saudara. Jadi kalau ada orang yang mengeluh, saya katakan coba lihat Samuel, baca kitab Samuel. Bagaimana nabi terbesar bisa mendengar suara Tuhan, bisa jadi nabi di bawah naungan Imam Eli yang orang katakan jahat. Enggak benar di dalam ngurusi keluarganya. Tapi bisa berhasil enggak menjadi nabi yang terbesar? Bisa saudara. Jadi di sini saudara, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau bekerja berarti Tuhan juga liatin kita. Ya iyalah saudara. Tentu Tuhan melihat. Saudara bergerak kemana, ada malaikat Tuhan yang mengikuti. Saudara berbuat baik, saudara berbuat buruk, semuanya ada catatannya. Malaikat-malaikat itu rajin nyatet saudara. Karena semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada waktu nanti kita pulang ke surga. Ya, Amsal 16 ayat yang ke-12. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja-raja. Sebab tata menjadi kokoh oleh kebenaran. Imam Eli, imam yang jahat di mata Tuhan, imam yang salah di hadapan Tuhan. Tapi Samuel menjadi seorang nabi yang luar biasa, bahkan yang terbesar. Karena apa? Tahta Tuhan dibangun di dalam hidupnya dengan kebenaran, saudara. Pada waktu Samuel membangun akan tahta Tuhan dengan kebenaran, maka hidupnya mengalami perubahan. Jadi saudara, tidak ada alasan aku dibawa akan bosku yang jahat, bosku yang pelit. Aku dibawa dari bosku yang tidak kenal Tuhan. Tapi Tuhan menuntut kita untuk kita bangun tahtanya di dalam waktu kita bekerja. Jadi disinilah Tuhan mau memperkuat hidup kita. Suatu ketika saudara, bos saudara mengalami kesulitan, dia akan lihat hidup kita. Dan dia akan datang kepada kita. Tolong doakan aku. Kita akan bisa ngomong tentang Yesus kepada dia. Saya pernah mengalami hal yang sama saudara. Pada waktu itu ada satu keluarga yang menikah dengan bukan orang Kristen. Ya.
dan perbedaan umur yang cukup panjang. Pak Petrus juga sepertinya gini, aku tidak mau datang di perkawinannya gitu. Saya berdoa, saya ngomong, Tuhan, suamiku tidak mau datang. Oke, tidak apa-apa, saya tidak mau memaksa dia. Tapi saya harus bersikap seperti apa? Tuhan ngomong, datang kamu. Karena suatu ketika dia membutuhkan Tuhan, dia datangnya ke kamu, bukan ke yang lain. Saya ingat hari itu hari Minggu. Begitu sudah selesai ibadah, Pak Petrus selesai khotbah, saya langsung ngomong, saya tak cabut ya, saya pergi sekarang. Ya, saya pergi dan saya ngerti itu perintah Tuhan. Datang, ikut pestanya. Suatu ketika dia membutuhkan bantuan, membutuhkan Yesus, maka dia akan cari engkau. Dan betul saudara, pada waktu dia mengalami kesulitan, dia kemana? Ke saya. Dan disitulah Tuhan ingatkan, tuh betul kan? Sekarang dia datang ke kamu. Karena apa? Dia butuh Tuhan di dalam hidupnya. Coba pada waktu itu, kalau kamu juga tidak datang ke pestanya, maka pada waktu dia kesulitan, dia ingin Tuhan dalam hidupnya, dia bingung mau kemana ya. Tapi karena kamu nongol di pestanya, maka pada waktu dia membutuhkan Tuhan, dia mengalami kesulitan, dia ingat kamu, datang ke kamu. Betul kan? Roh Kudus waktu ngomong begitu saya ngomong, aduh Tuhan terima kasih ya. Saya juga mestinya mematikan daging saya untuk saya berangkat ke pesta itu. Dan disitulah saya ngomong, oh ngikuti Tuhan itu enak. Sepertinya kita harus matikan daging kita. Tapi disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui kita. Jadi saudara, itulah cara membangun tahta Allah di dalam pekerjaan kita. Sekarang membangun tahta yang ketiga di mana? Di lingkungan sosial kita, saudara. Gereja itu bukan tempat bersembunyi kita dari dunia, saudara. Tadi saya sudah ngomong sama Pak Tri. Saya mau, Pak Tri, nanti malam kita ikut tirakatan ya. Saya nggak pernah ikut tirakatan, saudara. Tapi saya ngomong, saya mau ikut. Saya pengen ngerti, saya mau kumpul. Karena saya nggak pernah kumpul, waktunya nggak ada. Tadi pagi di kompleks tempat saya, ruame saudara, pertandingan, musiknya, ada panggung, ada pembagian hadiah, ada jalan pagi. Nah saya kan nggak bisa, saya mesti di sini saudara, ada ibadah pagi. Jadi tadi saya ngomong sama Pak Tri dan Bu Olga, nanti malam kita pergi ya tirakatan ya. Saya pengen ikut karena saya nggak pernah. Nah, dari sini ayo kita membangun tahta Allah di lingkungan sosial kita. Seperti saya katakan tadi, kalau kita bisa muncul saudara. Suatu ketika ada orang yang membutuhkan Yesus. Ada orang yang mengalami kesulitan, problem. Dia ingatnya siapa? Ini aja, ini loh orang Kristen minta didoakan saudara. Jadi itulah gunanya kalau kita itu ada di dalam lingkungan sosial kita. Jadi jangan sembunyi terus di dalam gereja. Saudara jangan, sudahlah pokoknya aku di gereja. Tapi saudara di kampung saudara, di tempat saudara tinggal tidak mau berbaur dengan yang lain. Jadi gereja itu adalah pasukan yang diutus untuk membawa pengaruh kerajaan di tengah-tengah masyarakat saudara. Masyarakat di sekitar kita perlu melihat tentang kerajaan Allah. Dia lihat Yesus itu kan digambar. Bagaimana Yesus hidup itu kan cerita di Alkitab. Tapi kalau dia melihat hidup kita, dia oh ini Yesus seperti ini. Orang akan lihat Yesus yang di dalam kita saudara. Jadi yang pertama adalah jadilah garam dan terang melalui kehadiran yang berdampak saudara. Di tengah-tengah media sosial juga saudara dan komunitas kita. Bawalah kesejukan. Jangan di medsos malah jadi kompor saudara. Jadi rame, perkataan kita memancing akan emosi orang.
kita salah loh saudara di hadapan Tuhan. Jadi kita harus membawa kesejukan, ketenangan meskipun pakai jempol saudara. Jangan sampai malah memicu kemarahan, memicu kejengkelan. Hati-hati saudara di dalam media sosial. Sehingga saat orang menebarkan gosip, ya, menebarkan kebencian, menebarkan kepanikan karena Kristus, kehadiran kita ini membawa kedamaian dan solusi. Itulah anak Tuhan saudara. Kita membangun tahta Tuhan di media sosial, di komunitas kita. Itulah lingkungan kita saudara, di mana kita tinggal. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sedapat-dapatnya hidupnya kita harus dipenuhi oleh damai sejahtera, dan itu kita tularkan kepada yang lain. Jangan pada waktu ada kompor meletus saudara, kita malah jadi apinya kita tambahi sehingga berkobar-kobar kemarahan orang. Melainkan kita datang memberikan kesejukan, memberikan kedamaian dan reda saudara. Itu tugas kita, bukan jadi kompor saudara ya. Jadi yang pertama, jadilah terang, garam dan terang dunia. Yang kedua, melepaskan kasih dan kepedulian yang nyata. Tahta Tuhan berdiri tegak ketika ada orang-orang yang tertindas, ada orang-orang yang miskin dan kesepian dan merasakan kasih Kristus melalui apa? Melalui tangan kita dan kepedulian kita. Saya bersyukur saudara, kemarin sampai malam saudara, para pendeta muda di tempat kita ini ada di belakang mendoakan orang-orang lagi. Pak Andi Simon sudah pergi saudara, selesai dia mendoakan orang di situ, doakan satu orang di ambulans, setelah itu dia pergi. Yang dikerjakan teman-teman di sini apa? Mendoakan mereka yang belum sempat didoakan saudara. Dan banyak saudara sampai malam. Saya ngomong Tuhan luar biasa ya. Hati yang dipenuhi belas kasihan tidak akan meninggalkan begitu saja orang yang membutuhkan akan jamahan tangan Yesus. Kita dipakai menjadi saluran untuk menyalurkan akan kasih Allah kepada mereka. Pulang mereka dengan sukacita. Dan saudara jangan lupa kepedulian kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu membuat mereka, kok bisa ya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen ini mereka melakukan banyak hal. Duitnya dari mana? Mereka tidak ngerti cara berkorban kita. Apa yang kita pikirkan pada waktu kita memberikan korban untuk kita memberi makan akan orang-orang miskin. Mereka tidak tahu apa yang kita korbankan untuk kita memberikan kepada mereka sembako murah pada waktu pasar murah saudara. Tapi dari situ mereka ngelihat, baik ya kita melakukan perbuatan yang baik. Amsal 14 ayat yang ke-31. Siapa menindas orang lemah menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia saudara. Jadi dari sinilah kita diajarkan untuk membangun tahta Allah. Itu bukan ritual keagamaan yang rumit saudara. Bukan, Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang rumit. Melainkan disitulah waktu kita membangun tahta Allah di dalam rumah, di dalam tempat kerja, di lingkungan sosial. Kita sedang ada penyerahan hak kita saudara. Ini penting saudara, penyerahan hak. Di rumah serahkanlah hakmu untuk menang sendiri demi kasih Yesus. Di tempat kerja serahkan hakmu untuk berbuat licik demi integritas. Di lingkungan kerja
serahkan egomu untuk menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita hidup di dalam ketaatan setiap hari, maka rumah tangga kita, keluarga kita, tempat kita kerja, dan lingkungan kita akan dipenuhi oleh kuasa, perlindungan, dan kemuliaan dari Raja segala raja. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, saudara. Ayat yang ke-6, Matius 6 ayat yang ke-10, ayat yang terakhir. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mari bangun tata Allah di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam lingkungan sosialmu. Maka pada waktu tata Allah itu berdiri, disitulah Tuhan itu duduk, diam, tinggal berlama-lama di situ. Karena apa? Kita membangun tatanya dan hidup kita akan menjadi beda, saudara. Kita bisa menjadi berkat buat yang lain. Tundukkan kepalamu, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami dipanggil untuk membangun tahta Tuhan di dalam rumah tangga kami, keluarga kami, di tempat kerja kami, bahkan di lingkungan sosial kami. Kami rindu kerajaan-Mu itu datang, kehendak-Mu jadi Tuhan di bumi tempat kami ada hari ini seperti di surga. Biar kami boleh merasakan surga itu ada di tengah-tengah kami, karena ada tahta dari Allah yang berdiri di dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau tolong kami, biar firman yang Engkau berikan pada sore hari ini, firman itu Kau terangi masuk terus dalam hidup kami, supaya kami melakukan firman. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami melakukan apa yang Kau pesankan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biar kejelasan ini terus Kau sampaikan dalam hidup kami, sampai kami melakukan yang jadi kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai kepada Allah kita.